Langsung aja ya saya buka diskusi. Silakan mau nanya apa aja, berpendapat apa aja. Diskusi nggak selalu tanya ya. Buka sekarang. Salah kalau baru suka sekarang. Saya kemarin udah dipelajari. Oh, Mas Dakar belum datang. Senang sih saya. Saya tidak akan memberikan kue apa-apa. Saya sudah ngirim barang. Hari ini adalah diskusi, boleh debat kusir, boleh apa saja. Saya nggak akan memberikan kue apa. Nggak kurang baik apa, artinya sudah dikirim. Kalau kalian baru baca sekarang ngapain? Ya udah kita kuliah aja. Nggak usah presensi, nggak usah ada kuliah. That's all. Nice. Tunggu 5 menit, nggak ada diskusi, udah saya keluar. Ruangan saya lurus dari sini, gampang aja, tinggal balik ke ruangan saya enak. Oh ini bro, sebenarnya ini tapi sudah muncul beberapa lama pertanyaannya. Jadi kan yang sering dibahas itu kan faktor transkripsi itu dia ada rekrutmen ketika untuk transkripsinya suatu gen. Dan waktu saya cari lagi itu kan faktor transkripsi sendiri kan kadang protein atau apa gitu. Nah, cuman saat saya cari lagi berarti kan di awal itu dia seharusnya belum ada, tapi dia harus ditranskripsi juga. Berarti faktor transkripsi sendiri itu dikode sama gen juga. Nah, terus yang saya bingung, apakah berarti regulasi transkripsi itu awalnya itu dari paling pertamanya faktor transkripsinya sendiri itu juga diregulasi apa bagaimana ya bro? Apakah dia menunggu sinyal dari luar? Apakah dia memang ada di transkripsi, sudah ditranslasi duluan, cuman ketika dia harus mengaktifkan gennya itu ada sinyalnya dulu apa? Nah itu yang saya belum clear. Oke, kamu kan dulu pernah tak kasih video. Kalau ini tadi itu sebenarnya saya kan nyari di referensi. Jadi sebenarnya dia itu selalu dia itu sudah ada di sitoplasma gitu bro. Cuman nanti ketika dia itu mau mengaktifkan gen targetnya, dia itu menunggu sinyal dari luar baru dia masuk ke nukleus baru mengaktifkan gen targetnya. Cuman itu yang masih belum saya cari lagi, kayak sinyalnya mungkin apa perubahan sama reseptor yang di luar sel ketika ada respon misalnya blok insulin atau apa gitu. Ya masih belum saya cari lebih dalam lagi. Kegelisahan hati semalam. Ini yang telah kenapa ini? Yang dari pacar itu. Ya, ke Turen dulu, ke Turki. Mana sih rumahnya? Bukan ya? Demak. Bukan bagiannya ya. Supaya patah hati. Jadi kan gini, saya cari. Yang lain sampai saya nyari.
ngapain sih berbocah sekarang? Kalau sama saya sekolah gitu, sekolah ya, harus sekolah di sini gitu. Lu masuk di sini, harusnya nggak seperti itu. Terserah, saya menilai yang bertanya. Yang nggak bertanya saya kasih nilai nol. Yang nggak ada diskusi saya kasih nol. That's all. Terserah kamu mau lapor ke departemen biologi, up to you. It's not my term. Mahasiswa itu sekolah ini master ya, master degree. Saya paham. Tuh, ini vocabnya di Jadi tadi format itu dari tengah ke dalam. Oke. Jadi kan kamu bilang TF-nya itu berarti dikode oleh gen. Atas dasar apa kecurigaan itu kamu muncul? karena kan dia itu kadang protein juga, berarti dia harusnya dikode gen kan. Tapi bisa sini dari luar juga kok. Oh bisa juga. Yang memang TF itu dikode oleh gen. Karena dia harus tersedia selalu di dalam sel ini loh. Nah ini kan, lalu TF-nya itu sebenarnya disuruh siapa gitu. Nah kalau lu misalnya konteksnya di sini kan ada stimuli ya. Misalnya kamu alergi tertentu, kamu makanan tertentu. Kemarin kan mengaktifkan mengaktifkan reseptor yang menerima ligannya itu loh. Dari makanan, misalnya laki-laki yang punya komoditas. Kalau ECS itu kan adalah hasil dari makanan. Misalnya kamu makan makanan yang dibakar atau digoreng dengan minyak yang sudah menghitam, itu ECS-nya sangat tinggi. Nah itu ditangkap nanti sama reseptor ECS-nya ini, ditangkap kan, kemudian kan mengaktifasi signal transduksi yang ada di sini. Signal transduksi yang ada di sini tadinya itu inaktif, tapi begitu ini mengalami fosforilasi, ini juga menjadikan aktif. Beberapa signal transduksi di dalam sini termasuk NFKB ini. Ya yang ada di sini semua lah, ROS dan lain sebagainya itu teraktivasi gitu kan. Nah mengaktifasi ini dia masuk ke dalam sini. Setelah aktif kan dia masuk ke dalam nukleus. Nah dari nukleus ini kemudian kan dia mencari binding domainnya di promotor. Promotor kan isinya binding DNA lah, yang akan berdekatan dengan protein. Nah setelah ini binding domain ketemu di sini, dia akan menginduksi aktivasi di sini. Kemudian tadi TF itu juga datang ke sini, lalu terakhirnya si siapa? RNA polimerase datang juga. Jadi RNA polimerase itu the last one. Ada pertanyaan lain? Sambil saya carikan video ini. Tetap nggak mau bertanya? Kalian itu kalau belajar itu harus banyak bertanya. Bukan diam itu adalah emas. Dalam konteks ini, diam itu kamu membunuh dirimu sendiri. Itu aja deh. Selama kamu mau diam, ya silakan, saya nggak akan macam-macam. Yang aja. Kalau kalian nggak kanu, gue yang akan tanya ke kalian. Saya biologi. Biologi
Terus dia lebih gitu. Yang lain kemana sih? Kalian tuh mau mencari nilai A. Dulu IPK mulai dari depan. IPK kamu berapa masuk S1? Ke 2. A-nya dulu dapat A+ gitu. B-nya 14 gitu. Sekolahnya 35. 35. Iya. Masih fast track tuh. Kamu udah di biologi? Iya. Hah? Saya 3 orang. 3 mana? Dari mana? Dari uang. Dari UN. Kok menempel? Dulu yang ngajari biologi siapa? Biomo dulu sama Prof. Am sama Prof. Sama Budi. Udah belajar? Belajar? Paham semua kok? Kenapa nggak tanya pertanyaan? Masa kamu lupa sih? Susah sih. Terus yang strateginya sama sih? Lulu. Saya tanya dia, oh, aku tanya sama dia. Lu nggak usah jawab. Gitu. Kamu bisa nggak nerangin yang aku ini? Masa aku ekstrak kayak semua? Ya terangin. Jangan sok jual cantik di sini. Saya itu loh, kamu cantik loh, kamu ganteng. Nek utaknya nek dengkul, kan tertarik. IP boleh 4, tapi saya nggak tertarik. Yang saya tertarik adalah orang yang berdiskusi dengan benar di kelas ini. Cap. Jangan menang. Cuma manifestan mulu-mulu biologi lah. Kalau lu nggak punya rasa malu sama Fatia, sama Allah, minimal kalian semua tuh punya rasa malu pada diri sendiri. Jangan sok suka melas, lemes, do nothing, senyum-senyum, caper gitu, nggak ada apa-apanya. Jadi tulisannya kecil gini, animation. Jangan diam, siapa yang mau komentari? Loh, kamu mau tanya apa mau meneruskan? Diskusi tapi masih sedikit nyambung sama. Yo, ngomong-ngomong, dan yang lain tak. Jadi kamu namanya siapa? Aku lupa. Nuraini Rasyada. Ayo. Jadi terkait yang tadi aktivasi dari proses transkripsi yang ada di sel, kan kebetulan saya juga sempat mempelajari terkait sinyal di sel kanker, terutama di kanker payudara, khususnya di yang hormon dependen, terutama dengan estrogen. Nah, itu kan tadi sempat yang disinggung Safal kan ada atau tidaknya stimulus dalam proses transkripsi. Nah, saya ini mencoba mencontohkan proses transkripsi yang ada di sel kanker payudara yang tergantung dengan estrogen. Misalnya di kan sebenarnya estrogen reseptor yang ada di sel kanker payudara itu kan dia bisa teraktivasinya melalui beberapa jalur. Dia bisa berikatan dengan estrogen sebagai stimulus ataupun sinyalnya, tapi dia juga bisa terfosforilasi tadi seperti yang sempat disinggung oleh Prof. Nah, ketika estrogen reseptor itu menerima sinyal berupa estrogen,
estrogen reseptor ini nantinya akan dapat teraktivasi dan dia bisa menuju ke nukleus untuk bisa memulai menginisiasi fatotranskripsi. Tapi kalau misalnya estrogen itu dia teraktivasinya melalui proses fosforilasi, dia juga bisa membentuk dimer. Jadi dia juga bisa teraktivasinya tuh membentuk dimer di bagian estrogen reseptor elemen di nukleus. Nah, selain itu tadi di dalam aktivasi estrogen reseptor yang sudah diberi sinyal berupa estrogen, itu dia juga bisa mengaktifkan transcription factor itu dengan berdekatan dengan binding antara aktivator protein AP1 dan spesifik protein atau SP1. Nah, itu juga bisa mengaktifasi dari faktor transkripsi. Selain itu ada ini Bu, kalau misalnya kan tadi suatu proses transkripsi itu bisa teraktivasi jika protein-protein reseptor terkait transkripsi itu dia menerima sinyal yang tepat. Nah, kalau misalnya dalam pembuatan obat ataupun cancer treatment menggunakan bahan kimia yang sudah ada itu kan berupa tamoxifen yang untuk menghambat pengikatan antara estrogen reseptor dengan reseptor. Nah, itu cara kerjanya adalah ketika active site dari estrogen reseptor itu nanti diisi oleh tamoxifen bukan dengan estrogen, itu dia bisa mengubah konformasi dari estrogen reseptor. Jadi kalau misalnya sudah terjadi perubahan konformasi, itu nantinya juga bisa mampu mencegah adanya pengikatan dari RNA polimerase di nukleus. Jadi kalau misalnya sudah terjadi inhibisi, di situ otomatis proses transkripsi itu inhibisinya di reseptornya atau di promotornya? Di reseptornya Bu. Jadi kalau misalnya nggak teraktivasi. Jadi signal transduksinya nggak teraktivasi. Iya, tidak teraktivasi. Otomatis nggak ada yang masuk ke nukleus. Iya, tidak ada yang bisa masuk ke nukleus. Jadinya proses proliferasi yang disebabkan oleh gen-gen transkripsi faktornya itu tidak jadi. Gitu. Terus Tambahan saya apresiasi. Nah, ini yang di dalam inti selnya itu betul-betul seperti itu. Synthesis of mRNA begins in the nucleus. Masih ingat nggak? There, Mas? transcription factors Oh iya, kamu harusnya ngerti ya. to enhance our sequences. Nah, ini semua itu protein yang tadi teraktivasi di dalam signal transducer di sitoplasma. Kemudian nempel bagian nempel di sini di cells, bagian nempel di DNA lindungnya di promotor. Yang tadi dia bilang kalau itu nggak teraktivasi, jadi kamu panggilnya Rosa ini. Rosa tadi bilang kalau nggak teraktivasi otomatis ini nggak teraktivasi karena nggak ada yang masuk ke dalam ini sehingga transkripsi nggak berjalan. Itu yang saya mau sebenarnya kalian belajar. Nah, ini These koaktivator. factors are joined by general Itu transcription koaktivator. factors, Sampai F sRNAs, tadi and datang. RNA polymerase II as a promoter to assemble a Nah, transcription RNA polimerase datang paling akhir. And when transcription begins, Semua setelah carboxyl yang group tadi berikan semua di sini, baru ini terakhir datang. The 5' end of the growing RNA is protected from 5' exon nucleases by a cap of 7-methyl-G. A cap binding complex Jadi bacanya itu step by step, udah RNPs bind to the RNA. panjang gitu enggak. Buka belakang, buka depan sambil nutup belakang. Itu langsung dibaca. Electrons from the RNA. Ini double helix loh ya, double helix kemudian dibuka, Complex leaves dibaca langsung mRNA itu, kemudian ditutup lagi, terus buka depan, tutup belakang, buka tutup belakang. Jadi itu kontinuum. Bukan terus terbuka kayak guru genetik kamu. Makanya jangan sok pinter lo, merasa kamu dulu dapatnya A tapi amblas gitu loh. Kalau belajar sama saya jangan seperti itu. Boleh sama dengan lain kamu mau ngadi-ngadi gitu, mau main-main terserah. Jadi kalau saya kasih ini sama kamu,
Kamu harusnya ingat ini. Translation begins when the 60S subunit binds to form the ribosome and ends when the ribosome encounters a stop codon. As translation continues, the poly A tail shortens. Below a critical length, the mRNA loses its 5' cap and is degraded. Oke, jadi begini. Apa yang ditanyakan Safa sama yang disampaikan oleh Rosa itu kejadiannya itu menginduksi satu sel yang disebut sel memori. Jadi sel memori itu tidak hanya pada sel sistem imun saja. Kalau saya bercerita di imunologi, maka di situ kan setiap kali ada antigen masuk kan pasti baik sel T maupun sel B-nya kan proliferasi sebagai sel memori, kemudian sebagian lagi kalau sel B membentuk sel plasma, terus bentuk antibodi. Nah, sel-sel lain demikian. Jadi kalau ada hal yang masuk itu sama, induksi tadi misalnya terjadi proses inhibisi itu sel sebenarnya sudah waspada. Inhibisinya itu positif apa negatif. Jadi inhibisi itu tidak berarti selalu untuk mengangkat sesuatu menjadi negatif. Gitu. Menjadi positif karena tadi dia menyatakan ada ekstrak sesuatu yang yang nanti akan menghambat juga antara ligand dan reseptornya karena ya itu tadi tamoxifen itu obat memang untuk mencegah fungsi iya, maunya kan itu tidak teraktivasi kan, tidak ketemu antara ligand dan reseptornya. Tapi apakah tidak ketemunya ligand dan reseptor itu akan selamanya baik? Kenapa kok kamu di penelitiannya itu kok mencari ekstraksi lain? Karena ingat obat yang dikonsumsi terus menerus itu memberikan negatif feedback mekanisme. Jadi dia akan balik ke pusat perintah kita di brain itu menjadi feedback negatif mekanisme. Dan biasanya obat yang dikonsumsi terus menerus itu akan memberikan mutasi baru yang perhatikan. Tapi beda dengan kalau kita melakukannya dengan nutrisi ataupun bahan obat yang biosimilar. Jadi bahan obat yang biosimilar itu sebenarnya dari ekstraksi bahan kimia. Dari ekstraksi alami, entah itu tanaman, entah itu dari makanan yang lain itu yang alami tapi bukan yang sintesis. Jadi itu biosimilar itu maksudnya similar fungsinya seperti yang sintetis, seperti yang kalian makan sehari-hari. Kalian kan biasa makan antibiotik, misalnya apa? Kamu suka makan antibiotik apa? Jarang itu berarti pernah makan antibiotik apa yang kamu makan? Antibiotik kok vitamin baca. Suplemen itu suplemen. Apa orang penyakitan loh. Antibiotik apa yang kamu makan? Harus kenal nih obatmu itu. Jangan sampai kamu tuh nggak kenal obatmu. Oh ya, dalamnya gigi amoxicillin itu apa? Amoxicillin, kamu makan kalau kamu sakit kamu makan sekali. Maksudnya nggak pernah gimana? Kamu kalau seminggu gitu atau 5 sekaligus gitu? Kalau minum antibiotik itu nggak boleh terus menerus, Bu. Maksudnya ada jadi kan ada resistensi obat sendiri. Kalau tadi sarannya makan terus gitu. Sekali kamu merasa sembuh terus berhenti. Nggak boleh Sampai habis. sampai habis. Sampai habis itu harus diresepno. Sampai habis sampleng. Oh, kan diresepno kok sampleng kok pangan. Padha wae. Nah itu yang jadi yang sintetik itu sebaiknya tidak boleh dikonsumsi lama, meskipun dokter itu selalu bilang. Ternyata sih dokternya itu pengennya berapa itu dokter pinter kali ya, atau jikom kali ya, kebetulan lulus karena anaknya profesor gitu ya. Itu repot itu kan dokter kayak gitu. Nah itu makanya tadi misalnya kalau saya bilang tamoxifen itu keras gitu. Keras banget gitu. Kenapa kok sampai rambut rontok dan lain sebagainya gitu kan? Itu kan berarti kan
sebenarnya kalau kalian ke dokter kemudian dia bilang selalu kamu bilang gini, ke dokterin aja obatnya mau jarak batuk yang udah lama cepet sembuh, mesti aja mau kamu dihantam 500 mg. Setelah itu kamu nggak bisa menerima yang dosis rendah. Jadi makanya saya bilang sama Safa kamu pakainya Ranitidine 5 mg aja. Itu mengontrol kamu, tapi enggak membuat kamu nyandu gitu. Jadi enggak membuat kamu oke, sembuh, pelan tapi pasti gitu dan stabil. Tapi itu kalau pusing aja. Oh beliau tadi itu recommended banget gitu, tenang aja. Saya nggak akan meracuni dirimu, meskipun saya bukan dokter. Aku kan boleh dokter. Tentunya dia orang mungkin meracuni muridnya. Yaitu kalau bicara tadi dari mulai Safa, maka induksi apa yang kita makan maupun apa yang terjadi dalam tubuh kita, termasuk stres, itu sangat mempengaruhi mekanisme dalam tubuh. Jadi kalau sakit itu Safa itu jangan nikmat dengan sakitnya, gitu. Harus strong loh, harus bilang gini, aku harus sembuh, nggak bisa aku terlena hanya gara-gara sakit itu akan sakitnya butuh terus. Dan jangan nyalakan apapun, jangan mau fitnah makanan. Biasanya orang-orang suka fitnah makanan. Ini gara-gara gue makan kemarin emping gitu kan, terus aku karena darah tinggi gitu kan, terus gara-gara makan sate gulai gitu kan. Padahal kalau gue sakit malah berangkat saya ke Kairo itu untuk mencari sate sama gulai. Nah, beda kan? Padahal umur udah segini gitu ya. Jadi itu yang harusnya kamu lawan gitu. Karena saya tak ceritain toh, ada salah satu orang yang kaya gitu ya, yang benar-benar kaya di Malang ini. Dia adalah istri mantan rektor dulu gitu. Sakit kanker otak. Kanker otak, tapi karena dia selalu berbagi dengan orang lain, selalu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya penyakit yang diberikan oleh Allah, maka dia akan tetap berbagi dengan orang lain. Sampai detik ini beliau umurnya hampir 80, masih sehat. Kankernya mengecil karena selalu positif, karena selalu nyediain rumahnya yang mana saking kayanya nih, juragan berlian semalam nomor 1. Mesti kan paling kaya kan semua. Rumahnya buat UMKM dan lain sebagainya. Dia selalu berpikir positif. Saya harus sembuh. Kalian flu aja, ibu saya nggak masuk UTS. Saya yakin kamu tuh cuma mau. Ya kalau saya negatif thinking oke, saya memang saya tuh paling benci anak yang nggak ikut UTS sama UAS. Terus minta ujian ulang. Itu mengganggu. Jadwal saya itu padat, mungkin dosa lain nggak apa-apa, tapi saya itu sangat terganggu. Nah, kalau kecacer kemudian dia nggak saya satukan dengan ujian yang lain, jangan salahkan saya. Lu datangnya pakai sakit perut aja kamu malu. Saya tadi malam kecelakaan waktu jadi mahasiswa, pagi saya udah masuk kampus, kaki itu udah kayak patah-patah nggak karuan. Entah bisa pakai sepatu dan bisa tetap masuk ke kampus. Kamu cuma flu aja, ibu, saya nggak bisa ikut UTS. Kalau sama anak itu yang laki, kalau alasan, ibu nenek saya meninggal, iya 10 tahun yang lalu meninggal. Pakai alasan lagi doain neneknya meninggal. Saya nggak suka beneran sama anak-anak. Udah di kelas lu diem aja kayak gini. Kerupuk kasih air. Adalah kamu di WA aja nggak beres. Dibaca apa enggak? Dibaca apa enggak? Jujur. Apa yang ingin kamu diskusikan? Belum saya baca semua, cuman saya baca sebagian. Ya sekarang kau baca apa? Diskusikan kan. Saya sengaja mengirimkan buku itu biar kamu tuh bertanya ke saya mana yang nggak paham, koneksinya apa. Semuanya menurut ini
Ayo yang fast track, aduh sombong fast track toh. Oke, kalau nggak ada, saya buka absennya, saya tanya satu. Cuma mau ditanya lu tak angkat tangan. Jadi kemana lo? Tadi bicara berapa? Apa yang bergerak-gerak? Pertanyaan itu penting atau enggak? Penting atau enggak kan bertanya. Tempatnya di sini. Yang mengatakan penting dan tidak itu siapa? Kalau toh kamu mengatakan sebuah pertanyaan yang jelek, gue ketawain, ya lu tetap harus tanya gitu. Cet, Jadi kalau tadi itu kan ada intro yang terbuang. Nah sebelumnya itu saya sempat, intron yang terbuang itu maksudnya apa? maksudnya ketika transkripsi, itu kan intronya dipotong dengan space solo. Terus? Nah sebelumnya kemarin itu saya penasaran kenapa kok intronya itu harus dipotong, terus kenapa kok harus sampai iklan ketika transkripsinya itu dia tidak dibaca. Nah dari yang saya simpulkan kemarin, transkripsi itu juga butuh intron karena nanti dia juga bisa berfungsi untuk penempatan transkripsi dan mempercepat transkripsi dengan cara ada pemotongan alternatif dengan bantuannya intron. Jadi nanti yang dibaca itu pemotongan alternatif itu karena intronnya itu tidak perlu dibaca. Alternatif itu berarti ada jalan yang lain. Kalau kalimatnya itu alternatif berarti ada jalan yang lain. Maksudnya? Dari yang saya tangkap itu kalau yang Kamu dari mana? apa nih? Dari alternatifnya mana? Di satu sini. Dulu kok dia diajari Fulfat ke yang mana? Apa diajari Bu Novi? Kok diajari Bu Novi kok? Oke, S1. Kamu S1 dari biologi UB. Kamu nggak pernah diajari sama Fatia? Ngajarinnya kayak gitu tadi. Pengertianmu memang kayak gitu. Kenapa pada saat itu nggak kamu tanya? Namamu siapa? Hah? Ini loh, pertama saya sudah menerangkan waktu genetika. Intron itu salah satu fungsinya ada kaitannya dengan kromosom atau tidak? Ya, Rosa. Ada enggak? Kalian tuh harus lihat struktur DNA pada eukariot dan kenapa prokariot itu nggak intronas? Dia membentuk kromosom. Dia membentuk kromosom. Enggak kan? Dia bebas aja loh. Enggak. Sedangkan pada eukariot dia membentuk kromosom. Intron untuk apa? Packaging lebih gitu. Sehingga dia bisa membuat dengan histon. Terus ini Mas Livi ini kok menunduk terus ini ngomong, gue orang biologi juga. Iya Bu. Apa kok menunduk? Dan gak ditanyain sama kamu. Nyebelin ngerti kak? Jangan kamu anggap saya itu punya witnesses. Satu bisa membaca brain kalian saat ini detik. Selama dia mengganggu saya pasti akan, dari apa yang saya keterangan akhirnya saya tidak konsentrasi gara-gara lo berusaha untuk sok manis gini, pikiranmu wah mudah-mudahan Fatia nggak melihat saya, mudah-mudahan dia nggak melihat saya.
Tadi yang kamu sampaikan itu salah, bukan alternatif. Pasti dia di-splice. Kalau alternatif kan berarti bisa ditranskripsi ditranslasi loh, dan nggak di-splicing. Jadi gunakan kalimat kenapa kok kalian itu kadang jawabnya sepanjang jalan kenangan tapi tak isi nol. Lah kan tadi kalimat alternatif itu baca apa? Nanti gue gak paham. Jadi dia tetap harus di-splice, harus dihilangkan, karena kalau intron itu tidak di-splice, dipotong, maka dia dianggap exon. Begitu masuk ke ribosom, dia dibaca sebagai urutan yang nantinya akan menjadi polipeptida. Yang terjadi berarti proteinnya beda kan? Makanya tadi apa yang disampaikan oleh oleh Rosa, itu kalau diberikan tamoxifen terus-terusan itu akan jadi proses yang tidak diinginkan di sini. Jadi pembacaannya menjadi keliru gitu loh. Lama-lama itu intron menjadi sesuatu yang tidak perlu dihilangkan. Kalau tidak dihilangkan berarti protein yang diproduksi beda. Itu mestinya harus kamu pikir. Kok kamu bisa mikir kayak gitu kenapa? Berarti itu penting apa enggak kamu bertanya? Penting apa enggak kamu bertanya? Masa sih pakai diulangin enggak? Kamu tuh gak usah jualan cantik deh. Kalau mau jualan cantik sama siapa nggak apa-apa. Kalau sama saya nggak usah jualan cantik. Nah, sekarang yang belakang. Iya, Prof. Saya yang saya baca itu kan tata box itu merupakan sequence yang ada di dalam promoter. Jadi di promoter itu ada urutan sequence tertentu yang namanya tata box. Terus di buku ini juga ada penjelasan kalau tidak hanya tata box saja, tapi ada yang lainnya. Terus Lainnya itu apa? Hukum. ada alternatif sequence promoter lain. Jadi Alternatif. iya. Terus saya cari di jurnal lain, ternyata ada yang namanya seperti CAAT. Kok alternatif sih? Kan itu kan DNA binding itu kan banyak. Kok bisa ngomong alternatif loh? Itu loh dulu untuk gini. Iya. Ini ada yang lainnya seperti CAAT box dan GC box. Jadi itu bukan alternatif, memang ada di situ. Loh, mau ayo. Kamu tuh makanya jangan menyanyi angkat aja. Ini berjajar-jajar banyak. Oh, kok arah ini gue ajari biomolekul piye. Waktu itu kan kalau di bioinformatik itu saya ajarin juga bahwa di situ itu ada kenapa kok sama-sama gennya namanya sama, tetapi ekspresinya tidak sama. Satu, beda lokasi bukan? Beda lokasi, beda waktu gitu kan. Terus kebutuhannya yang mana? Nah ini ternyata DNA bindingnya ini, yang kayak gininya ini itu tidak sama lokasinya. Ada yang mendekati ke plus 1, ada yang jauh, ada yang berdekatan di sama-sama jauh tapi berdekatan. Ada yang di sini, ada yang di sini. Kemudian ada yang mendekati ke sini. Ini tergantung dari lokasi. Jadi sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala ini itu mengatur sedemikian rapihnya bahwa kalau ekspresi di brain nama gennya sama nih dengan ekspresi di testis itu DNA binding domainnya tidak sama. Saya kan selalu mencontohkan penelitian saya waktu S3. Steroidogenic factor 1 itu kalau di brain enhancer di sini kamu lihat nih yang kuning di sini ini kebetulan di promotor. Yang saya contoh di sini kebetulan di promotor. Tapi enhancer untuk SF1 itu kalau di brain itu dekat dengan exon 7. Dia punya exon 7. Tapi kalau di adrenal itu dekat exon 4. Tapi kalau di
gonad itu ada di Exxon 1. Jadi di sini saya itu beruntung belajar di Jepang itu dengan kompleksiti gen cascade seperti ini sehingga saya bisa ngajari kamu dengan benar. Karena memang saya orang molekuler mekanisme. Jadi jangan lihat saya meneliti andrologi di situ. Ini just payung saja bagi saya. Tapi molekuler mekanismenya yang saya pelajari itu yang harus kalian pahami. Orang yang mantuk-mantuk. Tapi kalian harus benar-benar paham di sini. Itu loh sama. Oke. Nah, berarti kalau misalnya tadi pertanyaan DNA binding domainnya itu ada di sini, kemudian tadi enhancernya ada di 7, kan berarti kan bindingnya kan agak jauh. Itu yang harus kalian perhatikan gitu loh. Jadi tidak selalu ada di promotor, tapi bisa jadi enhancernya di lokasi promotor gen lain untuk yang ini. Nah, gen yang lainnya ini akan mengalami silencer. Dia di off kan dulu. Kalau ini mau on, plus jacketnya ini. Jadi berpikirnya itu jangan terlalu naif, makanya sering baca. Kenapa kok saya kasih buku itu? Ya kamu baca, kan di babnya itu tidak terus. Saya hanya kasih kamu, biar akan kamu pelajari. Karena kamu tuh manusia yang menurut saya generasi sekarang itu ya ngomong lah kayak kowe nggak bisa baca itu bahwa oh ternyata bab 1, 2 ini ada kaitannya dengan bab 8, bab 13 misalnya kayak gitu. Mestinya kan kalian punya jadwal, saya kan harusnya tahu bab mana. Saya itu pengen menguji kalian itu kejelasannya itu di mana, bukan IP mana. Saya sedih kalau menghasilkan kalian IP papa tapi jangan orang ngerti opo-opo. Udah gitu masuk suatu perusahaan, kemudian membakar labnya karena nggak ngerti opo-opo. Sekarang yang mikrobiologi di sini siapa? Angkat tangan. Yang ini, yang tinggi. Satu toh, tumben. Masih sitok ya? Belum punya ide. Belakangnya Safala itu kenapa? Sekarang kamu apa bidangnya? Biologi. Kamu S1 dari biologi juga. Sekarang saya tanya kamu kuliah apa? Kanker payudara. Keren ya. Mekanisme apa yang kamu teliti di situ? Mekanisme penghambatan dari pathway EGFR, terus estrogen reseptor untuk induksi ambrosis. Jadi mirip-mirip sama penyakitnya Ocha. Temanya gitu-gitu doang, gitu ya. Pakai apa tuh ekstraksinya? Jadi untuk tanaman sendiri itu dalam bentuk obat yang sudah terproduksi di tubuh. Jadi kandungannya ada beberapa tanaman herbal. Tanaman herbal. Sekarang saya tanya ke kalian. Semuanya jangan. Tanaman herbal itu safe untuk kita? Belum. Saya coba menjelaskan kenapa orang belum tentu itu sampai belum jawab. Jangan lama-lama, seperti itu juga. Saya coba untuk jawab. Untuk tanaman herbal itu belum tentu aman untuk manusia karena mungkin ada beberapa tanaman yang dia juga belum diteliti sampai menyeluruh terkait kandungan metabolit sekundernya dan beberapa kandungan biokimianya yang mungkin belum teruji untuk manusia gitu. Tak balik lain, jeneng sklerosa apa? Iya. Tidak ada tujuh toksisitas untuk obat itu herbal. Kenapa diterima? Di sini, jadi kamu tuh harus ada uji toksisitas. Kenapa diterima? Ya kamu ikut proyek, tetapi kan harusnya dicari uji toksisitas dari bahan itu apa, aman apa tidak.
Kamu menggunakan saline apa menggunakan apa sama Rosa ini? Animal model apa saline? Kalau saya induksi dengan BMJ itu. Animal model apa saline? Pertanyaannya itu loh. Animal model Animal model apa? dengan pencit yang diinduksi dengan BMJ. Kamu? Saya pakai sel kanker C4 Oke, misalkan terkontrol. Itu animalnya berasal dari mana? Tuku deh pasar Splendid apa di Pasuruan atau di mana? Rencananya menjadi IGN. Belum dong. Belum beli. Di kelompok mereka, saya benar-benar pernah melihat dengan mata kepala sendiri, bukan isu, bukan menjelekkan kelompok itu. Animal modelnya dibelinya bukan di laboratorium ataupun breeding farm khusus untuk animal model yang sudah terakreditasi ISO 17025. Apa yang terjadi? Kontrolnya itu sudah kanker 2. Gimana mau ditreatment? Anaknya ngeyel, ini kontrol Pak. Pak Haris, waktu itu saya masih ruangannya yang di sana, di Biomo. Dan itu benar-benar kontrolnya udah kanker, terus diinduksi tadi. Nah terus kankernya double lah. Yang mana yang benar dia menjadi kankernya karena sudah alam, karena dia liar, dibeli liar. Soalnya kan lebih murah kalau beli liar itu. Kamu nangkep di rumahmu ya iso, ngono kan. Tapi ingat itu nggak terstandarisasi. Yang benar kamu beli di UGM beneran. Kamu beli sendiri. Beli sendiri apa dibiayai? Iya. Ya syukur kalau sadar. Berapa beli sendiri? Jadi kamu harus lihat juga. Terus tadi nggak ada uji toksisitas. Berapa dosis kamu? Dosis pakai dosisnya apa? Proses juga. Dosis sendiri atau asal kamu menetapkan dosis anak ini? Punyamu juga, jangan beli ke kiri. Kalau saya itu karena di tahap awal ada uji toksisitas, jadi memang mencari dosis yang aman, maksudnya mencari untuk IC50-nya Bu. Dosis yang dicari itu optimum apa maksimum? Optimum. Sebelumnya tuh berdasarkan literatur ekstrak yang sama tapi di sel yang berbeda. Cuman nanti saya jadikan patokan, jadi nanti yang berdasarkan literatur itu saya cari di atas sama di bawahnya yang patokan itu, baru nanti saya uji lagi di uji toksisitas itu. Kurang ayat. Ini kenapa menjadi saya sengaja mengejar mereka berdua. Itu yang ditanyakan Safar. Siapa yang menginduksi itu mereka? Ya itu yang kedua. Kalau kamu penelitian dengan preeklampsiamu, apa yang menginduksi preeklampsia? Dia ini modelnya. NaCl. Ah? NaCl. Garam fisiologis, kamu harus bilang gitu. Dan ACL doang mah dia ada jual yang apa? Garam fisiologis. Itu ada namanya gitu. Kan kalau garam fisiologis kan konsentrasinya tertentu, diberikan berapa lama. Itu yang harus kamu paham. Jadi tadi uji toksisitasnya itu penting dan yang dipakai seperti Rosa tadi bilang itu harus yang optimum bukan maksimum. Jadi punya poin yang lain masih diem aja. Masuk ke kelompok saya itu tidak bisa. Lu cuma cari muka doang, keren kan, Bahagia terkenal gitu. Nggak bisa. Jangan diem aja di belakang.
Apa yang kamu baca dari buku itu? Kamu kayak beres masa kayak aku untuk kasih air. Yang saya baca terkait regulasi transkripsi ya dari buku, ternyata untuk regulasi ekspresi gen kaitannya sama epigenetik. Jadi epigenetik ini ilmu yang mempelajari ekspresi gen yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, faktor nutrisi. Nah, dari nutrisi ini seperti yang ibu tadi bilang, minyak jelantah yang sudah menghitam ini ada banyak kandungan senyawa yang bereaksi, yang mana akan mempengaruhi laju atau regulasi dari gen itu sendiri. Seperti jadi dari epigenetik ini nantinya akan mempengaruhi regulasi diskon dan transkripsi faktor yang mana akan mengaktifkan atau menginaktivasi transkripsi gen itu. Misal yang saya baca itu terkait jadi diskon di dalam DNA itu fungsinya kan untuk mengikat DNA, yang mana akan terbentuk eukromatin atau heterokromatin. Nah, eukromatin ini DNA yang sudah agak mengendor sehingga transkripsi faktor ini bisa menempel dengan DNA sehingga gen ini terjadi ekspresi ditranskripsikan. Namun ketika histone ini terdeasetylasi, maka kromatin atau DNA ini akan terkondensasi. Maka DNA ini akan terkondensasi sehingga gen tidak dapat terekspresi. Nah, jadi dalam menyikapi ekspresi gen, selain faktor transkripsi, histone juga regulasi histone, asetilasi maupun deasetilasi juga dapat mempengaruhi ekspresi suatu gen. Nah, pertanyaan saya, histone sendiri itu apakah ada regulasi atau suatu yang meregulasi histone ini akan terasetilasi atau terdeasetilasi oleh sel sendiri, atau histone ini memang dipengaruhi oleh faktor luar saja? Faktor nutrisi, faktor dari sinyal eksternal. Ya jelas ada faktor luarnya, sama dengan epigenetik itu sendiri kan tidak sekedar karena nutrisi saja, bisa juga hormonal, bisa juga kamu stres. Nah, sebelum kamu jadi ini faktornya jelas sama dengan tadi yang ditanyakan siapa gitu kan, dipengaruhi luar itu sehingga dia on off. Kan gini kejadiannya tadi kan, kalau heterokromatin sama eukromatin itu kan di situ sebenarnya secara normal itu gen-gen yang di daerah tersebut itu akan mengalami tadi transkripsi dan translasi seperti itu. Itu sebenarnya kejadiannya normal. Otomatis kenapa kok tadi heterokromatin dan eukromatin itu berarti sebagian itu disalansing. Tadi yang saya sampaikan, disalansing berarti dikunci, otomatis dimatikan. Jadi nggak reaksi. Entah itu di daerah tadi enhancernya atau di daerah promotornya. Jadi metilasi ini bisa kejadiannya adalah di enhancer atau di tadi di binding domain atau bahkan di intron-intronnya. Itu bisa silencing dimanapun, sehingga gen itu tidak terekspresi. Nah,
Kemudian kan ada heterokromatin di situ, kan ada ekspresi di situ. Jadi yang ekspresi ini kemudian jadi on. Nah kalau gen itu berjejer-jejer gini, ini mau on padahal yang dibutuhkan yang ini enggak, otomatis di sel itu di sini di off kan, itu silencing. Sedangkan ini yang di on kan. Nah kejadian itu sebenarnya normal-normal aja. Tetapi bila tadi ada induksi dari luar, misalnya anak cewek testosteronnya tinggi, nah itu otomatis dia akan menjadi overdosis. Maka terjadi tadi sebenarnya proses dari deasetilasi maupun asetilasi ini kan terkait dengan ubiquinan protein itu juga, itu mengamankan agar gen-gen yang ada di dalam sel kita itu tidak termutasi awalnya. Tapi apapun kalau sudah di dosis tertentu, itu apapun kalau overdosis itu pasti akan jadi kelainan. Jadi makanya kalian kalau menyukai obat tertentu, misalnya dari amoxicillin, kemudian kamu makan anytime, itu akan menjadi negatif. Tapi kalau saya memang dari kecil, saya nggak tahu, saya lupa karena waktu SD-nya itu apakah saya memang selalu dikasih kanamisin, karena emang saya sampai kelas 6 itu sakit-sakitan gitu, sehingga obat itu sampai benar-benar tak buang ke kalau saya bosennya gitu. Dari lahir sampai kelas 6 itu saya memakan obat itu saya buang bener, saya buang ke jendela sampai ketahuan sama ibu saya gitu. Jadi di situ ada kanamisin karena gedenya saya itu nggak bisa makan antibiotik yang ada kanamisinnya, pasti hiperalergi. Nah tadi itu sebenarnya dia mengamankan. Jadi kalau misalnya kanker kemudian yang diderita TNF alpha ekspresinya tinggi, itu bukan TNF alpha-nya sebagai inducer kanker, bukan. TNF alpha ini menekan agar sel itu tidak berubah menjadi metastase, menjadi sel kanker. Meskipun namanya tumor nekrosis, tapi dia sebenarnya menekan. Nah kalau itu kemudian nggak meningkat, pada saat dilakukan analisis oleh kalian itu nggak meningkat, harusnya dia meningkat. Berarti ada faktor X kan di sini. TNF-nya ini diselesain oleh siapa? Apakah oleh obatnya atau oleh stresor lain? Kan di sini kan kita bicara supresornya siapa, inducernya siapa, gitu kan? Ini mata kuliah saya itu di situ. Kalau nggak salah sih di bab berapa? 18-19 kalau nggak salah. Pak, udah lama nggak baca buku itu. Gitu loh, Mas. Jadi kalau tadi epigenetik itu tidak mengubah urutan DNA, tetapi dia ekspresinya itu menetap. Oke. Menetap itu kecuali kamu mengubahnya gini. Jadi kalau misalnya orang yang udah kena yang itu loh, yang cewek, kalau cewek saya kok lupa nama penyakitnya, yang cewek itu suka senyum, tapi kalau yang laki itu kalau dia epigenetik itu dia mau marah terus, merengut ya. Tapi kalau yang cewek senyum aja karena bahagia dia. Terkait dengan epigenetik ini proses itu menetap sampai dia meninggal ya tetap gitu, dia smiling, yang laki tetap marah aja gitu. Itu epigenetik itu salah satu contoh penyakit. Tapi saya sindroma Prader kalau nggak salah, yang laki tapi. Nah itu karena testosteronnya tinggi ekspresinya, sedangkan yang cewek ini estrogennya itu tinggi. Tapi kan kejadiannya itu kan bisa macam-macam. Kalau makanan itu begini, kalau makanan masih lebih ringan daripada hormonal di dalam tubuh. Kalau makanan, diabetes aja itu kita udah positif diabetes, secara genetis kita punya. Tapi kan ekspresinya tergantung dari makanan. Nah kalau kita makanan yang menginduksi ini, maka itu epigenetik jadinya. Gennya kan ekspresi, tapi dia bisa dikontrol oleh makanan lain. Tinggal untuk makan aja. Ya kayak sekarang orang kalau makan daun kelor untuk teh tiap pagi gitu, maka glukosa darahnya standar, akan 100 sampai 120 doang. Meskipun dia orang diabetes. Tapi kalau diminumnya sehari cuma 1 gelas. Kalau sehari 5 gelas,
dia tidak berfungsi. Yang kena apanya? Ginjalnya jadi komplikasi. Nah hal kayak gitu yang harus kamu pelajari. Jadi jangan terus kamu belajar tadi kalau penyakit maunya kanker aja. Emang penyakit cuma kanker doang kan gitu kan? Misalnya saya kasih tantangan anemia kan gitu kan? Karena ada kanker anemia. Ada penyakit yang namanya anemia bukan? Itu sangat-sangat ekstrim sebenarnya kalau kamu sudah anemia, bisa kena sembarang kalir. Jadi jangan perlu penelitian juga diabetes aja, makanya akhirnya darah itu saya tanteng, masa sih kak wani glukoma gitu loh. Dia berani ternyata. Kemudian grup yang lainnya saya tanteng untuk desain terkait dengan hepatitis. Penyakit itu seabrik, kenapa kok kalian hanya meneliti kanker gitu loh? Saya diabetes itu ya mesti saya tanya sama darah, lapo penelitian berapa diabetes ngono toh? Oh, kaya orang ada penyakit liya wae ngono kan. Itu yang maksud. Jadi kalian itu harusnya mekanisme itu kamu pegang, kamu pelajari. Jangan kamu anggap yang berada di rumah ini sekarang yang ekologis apa? Tangan. Jangan kamu anggap itu nggak berkaitan dengan mekanisme. Ya selalu saya contohin, kalian kan anak biologi UB. Saya contohin, orang rumah sakit buang antibiotik. Itu kan pasti ada tempat pembuangan. Kok tanaman di situ warnanya putih? Itu nggak mengubah mekanisme? Mengubah pasti di tanaman itu gitu. Jadi berpikir itu harus cerdas gitu. Kemudian kamu meneliti air dari hulu ke hilir gitu kan misalnya. Pencemaran akibat beberapa rumah sakit sampai sana airnya makin parah yang hilir gitu kan. Kok gak diambil hulunya yang sumber aslinya belum tercemar? Itu sering penelitian orang ekologi itu nggak ngambil sumbernya, itu salah. Kontrolnya mana gitu? Kok yang diambil spot dari Saiful Anwar, kemudian rumah sakit apa tuh yang nama dia itu Aisyah gitu. Sampai ke bawah gitu kan, sampai ke Pajen gitu. Tapi yang sumbernya nggak di. Terus taunya kalau ini tercemar itu dari mana kadar tercemarnya? Sekian persen itu dari mana ukurannya? Persen apa? Seperti kamu meneliti yang grupnya Pak Ibu sama Bu Catur apa? Pakai kewan-kewan cilik-cilik jenenge apa? Bentos. Bentosnya digoleki iki pengen nang daerah sing tercemar itu. Gak pernah diambil dengan misalnya kayak ini telaga apa yang di atas hujan itu Telaga Sarangan. Kan itu kan ada sumbernya pasti toh bukan Sarangan, telaga apa namanya? Selorak. Iya Selorak. Enggak, dure kan ono tuh sumber banyunya. Lah kok sumber banyunya iki lagi didelok kan delok Telaga Sarangane bentosnya sekian persen sekian oke bentosnya meningkat tajam tapi sumber aslinya wes tercemar apa dulu? Meningkatnya dia, perjalanan dia dari sumber asli menuju ke telagane ini ada cemaran-cemaran apa aja? Dilihat apa enggak? Itu kan mempengaruhi. Menurut. Jadi menyimpulkan itu tidak sekedar menyimpulkan. Dan itu lingkungan berubah loh. Lingkungan berubah otomatis tercemar. Saya kena siapa? Manusia itu. Makanya kalian itu jangan bilang Human Genome Project itu hanya untuk manusia. Siapa bilang? Di situ sekuan virus, sekuan bakteri, sekuan tanaman, sekuan hewan, semuanya di sekuan. Untuk apa? Kesejahteraan manusia. Berpikir itu yang cerdas. Jangan bilang saya itu dulu nggak belajar ini kalau ngomong ke saya. Saya dulu nggak belajar itu Bu, saya belajarnya tentang lingkungan, tentang ini. Lo anak biologi, sarjana biologi. Pundak lu itu sarjana biologi. Bukan sarjana ekstrak. Ekstrak aja saya enak. Mas, paham toh, Le? Ya tenang apa orang di bantah ya orang apa bantah. Aku ingin ada seseorang yang mau bantahku. Wes, yang lain siapa? Karena
ikut jenuh sama lipin. Enggak. Enggak. Kamu jangan nggak tadi lagi ya, jadi orang ngapain? Udah lah. Saya lu tahu kalau orang berbeda atau keluar dari kelas itu ngerti banget. Terus jangan merasa gini, karena ini kelompok OCA grup ini itu merasa termasuk si rungkat ini. Kamu karo tau lewat tuh gara-gara karo Suzuki Sensei tuh. Soalnya sing kok atene wis tuwa ya, jadi waktu-waktu ya. Cocok sing kenal kamu sih bahagia. Pulang jam berapa lo? Sore Prof, jam Sampai jam berapa? Dianterin nyampe Juandani jam 3 Oh bisa lo kembali. langsung. Jadi kalian tuh harus wise, jangan sombong karena ikut kelompok tertentu, tapi belajar itu yang benar. Ya sekeliling sebelah apa yang kamu sampaikan? Apa aja lah, sederhana pun nggak apa-apa. Kamu nggak pahamnya di translasi atau gimana? Iya Prof, jadi ya saya Afif izin bertanya Prof, ini kan kalau saya baca ini kan untuk mRNA ini kan bisa didegradasi ya Prof, dengan apa, dengan adanya miRNA. Nah terus yang saya kepikiran ini kan, nah apa enggak bisa kalau apa degradasi itu dilakukan ketika di DNA-nya gitu Prof, kan kalau mRNA kan sudah apa ya, sudah di apa dalam proses translasi. Nah apa enggak bisa kalau DNA-nya itu yang didegradasi seperti itu Prof? Itu pertanyaan saya. DNA-nya didegradasi. Iya. Interferensi banget. Interferensi. Kan mRNA kok DNA didegradasi? Yang didegradasi mRNA atau DNA? Oh nah, ya kan kalau saya baca ini kan yang didegradasi itu kan mRNA ya Prof. Nah apa mungkin kalau iya DNA iya gitu Prof, apa mungkin iya. Oh ya, pertanyaan bagus ya. Jadi gini, kalau DNA didegradasi atau tidak didegradasi jelas, karena apapun molekul itu punya umur. Itu pada saat siklus sel. Kan di situ ada saat kopi DNA juga kan, yang lama itu didegradasi. Kalau umurnya sama dengan sel juga toh. Tanpa dia diinduksi secara normal dia pasti autosis. Buktinya kulit kita aja kan suka ngelupas gitu. Termasuk pada apa kalau di hewan apa kulitnya ya, saya sih kayak salamander, terus ular dan gitu. Ya sama. DNA itu didegradasi, cuma kalau mRNA dia itu kan hasil dari transkripsi. Begitu transkripsi selesai dia harus didegradasi karena dia barang asing. mRNA itu kan ada karena ada transkripsi. Kalau tidak ada transkripsi nggak ada molekul yang namanya mRNA. Dimanapun tuh nggak ada molekul mRNA itu nggak ada, kecuali transkripsi terjadi. Jadi mRNA ini barang asing bagi tubuhnya sendiri sebenarnya, bagi sel itu sendiri. Makanya dia itu harus didegradasi setelah selesai transkripsi. Tadi kan ada tuh yang di videonya yang terakhir itu didegradasi mRNA-nya. Nah, terkait dengan kamu tadi mengatakan Mirna, ya, itu sebenarnya kan terapi sekarang kan pakai antisennya kan. Sudah mRNA itu barang asing. Nah, kemudian mRNA itu dikenal dalam sel kan single strand. Nah, kalau antisennya itu nempel, kemudian membentuk double strand, itu harus didegradasi. Sebenarnya terapi gennya di situ. Jadi dia nggak pernah kalau mRNA nih penyakit A gitu ya, itu kan kemudian dikasih mRNA antigennya, disuntikkan toh ke orangnya, ACT, dia ada berikatan. Nah, karena RNA ini menjadi double strand, itu maka enzim-enzim ribonuklease ini akan mendegradasi otomatis. Dia barang asing juga, mau satu mRNA aja sudah barang asing, apalagi kalau dia berikatan jadi double, padahal dikenalnya hanya single strand. RNA apapun di dalam sel kita itu single strand, bukan double strand. Itu dia double strand, dia barang asing, dan itu harus didegradasi.
Jadi sang pencipta ini menciptakan sedemikian rapinya. Masa kita masih sombong? Itu aja. Jadi kamu istighfar itu dilihat menciptakan di bidang biologi aja seperti apa rapihnya, komunikasi seperti apa rapihnya. Jadi Mas kembali itu tadinya di siklus ya, di mitosis meiosis di situ. Pada saat pengembangan DNA itu yang lama maka degradasi. Memang itu nggak pernah ceritakan, itu benar juga kamu tanya ke dia. Iya. Kemudian post translasi. Itu kamu harus perhatikan juga post translasi terjadinya di mana. Apa jenengmu? Angga. Angga. Post translasi kan jadi polipeptida atau polipeptida itu kan belum bentuk protein bukan? Ya toh. Kemarin ngajari di mana ya? Oh ngajari di Ciputra. Ciputra Universitas. Universitas. Bisa ya? Fast track. Fast track mau bilang sih. Bentar. Ini mau bilang. 7. Coba katakan 7. Tinggi. Kalau saya itu orang fast track. Normal. Normal. Dalam PPD usul nggak tahu. Tidak. Reguler. Oh reguler. Apa alasannya? Sitoplasma. Terjadinya PTM di sitoplasma. Post transkripsi. Post translation modification. Di situ plasma monopod. Iya kan? Di situ plasma monopod. Sitoplasma. Semua. Sama waktu Kamu tuh jawab yang bener, biar saya ajari lo. Ibu nek ngajari piye? Mau coba bentuk struktur protein apa? Primer, sekunder, tersier. Kan itu kan ada proses transaksi itu. Oh, ada Apa packaging. berbentuk primer, kemudian sekunder, tersier, kemudian kuarter. Nah tadi Ocha juga menyampaikan tuh ada helit ketemu gitu. Nah reseptor kan terpisah. Kemudian dia akan begitu kembalikan datang dia akan menyatu. Ini kan sebenarnya bentuk kuarter. Jadi kalau kayak gini, misal dia sini tersier di tersier, begitu masuk jadi satu, terima ligan untuk masuk di sini, itu dia berbentuk kuarter. Jadi kalian tuh harus bisa mencerna teori yang diberikan oleh Bu Yuwin itu di mana sebenarnya. Kalau dikaitkan dengan molekuler mekanisme. Kalau saya kan bagian yang menyatu keseluruhan, makanya silakan baca. Insya Allah saya bisa kalau saya nganu. Saya kan makanya kasih buku bukan PPT biar menyatukan. Ayo tunjukkan, masuk kalah kalau biologi. Oke. Siapa lagi yang bukan anak UB? Katakan. Kamu sudah anak UB? Mau tak kira kok jadi miring kan ya kancamu ya? Faid. Iya. Tapi kan kancamu itu. Ya, Mel. Kalau niku berciuman ya kalau mobil motor ciuman ini kalau sapa ngono lho mobil kok dijak ciuman apa? Paham ini orang yang minta tahu ya piye ada piye ya iku macam yang motor kuasa ini kuwi ayo kok Tadi dia mau ke video sini pas kok kan gedung pasti gedung panjang masih ekspresi ini lazimnya nggak bisa posisinya Bosku saya lihat apa di DNA ini kalau di degradasi kan jadi kudu pas bos iya kan pasti ku saya lihat nggak tapi pas posisi itu bisa di degradasi aktivator kalau reseptor. Kalau aktivator itu kaitannya dengan enhancer.
Jadi dia mengaktifkan. Kalau kompresor itu contohnya paling gampang itu silencer. Jadi yang mengaktifkan tadi ada ventilasi yang ditanyakan sama Cakpar itu. Cakpar rumah itu kompresor. Kalau di dalam prokariot, jadi itu prokariot itu kan dia gennya kan bisa satu promotor, bisa lebih dari satu gen untuk ekspresinya. Nah, ini gen pertama ini biasanya yang dia sebagai represor atau sebagai aktivator kalau di prokariot. Makanya kan dia mengeblok operon atau enggak. Itu kalau di prokariot itu ada operon, tapi kalau di eukariot itu enggak ada tuh operon. Jadi kalau kamu jawab operon ada di eukariot, ya langsung tak bunderi 0. Ada kalimat satu aja yang keliru harus bunderi 0 misalnya. Angga ini dari mana? Dari Jenderal Sudirman, Jawa Tengah. Jenderal Sudirman itu NS mas. Unsut Bu. Unsut. Iya. Namanya Bu Eli Proklamasi. Iya, boleh proklamasi. Siapa lagi? Yang baru jadi profesor Pak Agus ya. Pak Agus Heri. Yang rekomendasi jadi profesor lagi ya. Terus kamu berarti nggak pernah? Oh, aku udah lama sih mengajar di tempat sejak COVID. Saya rutin sebenarnya mengajar di biologi. Dosen tamu. Oh, sama MIPA-nya yang biokimia. Biologi kan unsur itu ikut UGM, biru-biru, gitu ya. Fakultas biologi. Oh, yang lain kan MIPA sama saintek. Saya UGM ngomong pemahaman. Kan tadi dijelaskan ada gen yang sama tapi ekspresinya beda, berarti kan nanti fungsinya juga beda. Beda itu maksudnya ini, kalau di brain ya memang beda fungsinya, karena di brain misalnya yang saya teliti itu di brain dia itu untuk sel-sel yang ada di brain. Kalau dia di gonad, otomatis ya fungsinya terkait dengan fungsi gonad itu sendiri. Ya nggak mungkin loh, podo brain itu kan perintah ya, berarti misalnya di brain itu dia akan berkorelasi dengan ketersediaan GnRH. GnRH itu bahasa Indonesia apa ya? Gonadotropin. Ya, GnRH. Sorry ya, kalau istilah judulnya saya nggak pernah menggunakan bahasa Indonesia. Nah itu GnRH kan. Oh, udah terkait dengan GnRH maka misalnya mana kan FSH karo LSH gitu kan. Kalau di gonad otomatis terkaitnya kan testosteron, progesteron ini. Oh, no mesti. Otomatis industrinya kesananya jelas beda, beda lokasi kok. Nama gennya sama gitu. Makanya kan saya bilang, apa benar kamu tuh secara evolusi lebih dekat dengan makaka? Nama gennya boleh sama 80%. Nama gennya. Coba kamu analisis dengan silico square-nya sama nggak kamu sama makaka? Ya nggak apa-apa nih kamu merasa kamu memang saudara dengan makaka, saya nggak mau. Ya itu loh. Ini dari usus semua nih sebelahnya. Saya mau dia. Mama Dendi, muda apa Pak? Ngomong bilang, ngomong dia jabat abono, yang buri ke sebelah Cakpar itu. Mosok. Udah bilang juga, mutasi kayak. Terus biologi apa biologi nanti kita sih? 80%. Biologi apa tau? Iya. Oh, lho kok dokter ini. Kamu tuh ya penyakitan kayak deh. Ini penyakitan nih menurut itu ya. Makanya berkembang enggak, tumbuh ya enggak gitu. Mas Wendo, terakhir. Yang saya belum paham itu kan ada beberapa tipe toleransi ya. Ada 1, 2, 3. Nah itu apakah mungkin kan itu spesifik, ada yang dia nanti mensintesis mRNA, cRNA dan lain-lain. Apa mungkin terjadi kayak miss gitu loh Bu, maksudnya untuk pengkodeannya di kan jenisnya tadi kan beda. Nah itu apakah mungkin ada miss gitu loh Bu? Nah, menurutmu mungkin ya?
kilo. Yang kedua misalnya untuk apa sih? Untuk normal transkripsi loh. Iya. Terus ada juga yang berprofesi sebagai proofreading. Ingatlah. Nah kan wis tadi letaknya aja juga sama. Yang proofreading itu utama kan yang ada di sel-sel kulit ini. Otomatis kalau kita kena sinar matahari, bercak-bercak coklat itu sebenarnya itu masih kerja tuh dari polimerase untuk mengembalikan DNA yang putus-putus gara-gara UV. Makanya kalian menjadi orang pribumi Indonesia, jangan terus berjemur di pinggir pantai kayak bule-bule Pak Le itu loh. Jangan ya. Itu otomatis nanti kamu udah hitam tambah hitam. Gitu. Bisa sih bisa, tapi kemungkinannya kecil. Jelas tadi tergantung paparannya tadi. Kalau di tanaman itu karena dia AT-nya lebih tinggi daripada GC, itu termutasinya lebih cepat, beda fungsinya bisa lebih mudah kalau di tanaman. Tapi kalau di manusia atau di mamalia itu disuruh. Ya bisa. Karena kan tadi, makanya kalian itu salah satu yang menjadikan kalian harusnya survival. Jangan dikit-dikit flu, terus kamu bilang TS-nya nggak datang, perutku sakit. Yuk arep kamu pulang bolak-balik itu kohong gitu loh. Orang itu kalau jihad gitu. Jihad itu bukan terus kamu perang diri sendiri itu yang penting. Itu tadi yang bisa terjadi, tapi kemungkinannya kecil. Saya tadi exposure tadi, kan misalnya teman saya itu kan orangnya ceroboh. Saya punya teman itu peneliti, tapi cerobohnya untuk tidak dari. Orang sudah tahu kerja di molekuler itu kan pasti pakai UV vis gitu ya. Itu waktu kultur, jadi lagi ini ruangannya itu harus disterilkan. Dia sholat di bawahnya lampu itu. Lali, lampu itu nyala. Itu kelihatan banget kalau dia sebenarnya bukan orang molekuler. Orang molekuler itu nggak mungkin nggak rapi kayak gitu. Nggak ada pertanyaan, saya dulu hanya belajar ini, saya lupa tadi. Nggak mungkin orang molekuler itu seperti itu. Kita belajar molekuler itu menjadi rapi, menjadi tertata. Apa-apa itu penting, check and recheck itu penting. Itu orang molekuler. Kalau kamu bilang saya struktural, terserah kamu bilang struktural itu kata anak-anak biologi itu saya itu terlalu strict gitu. Enggak, tapi kan nanti gawan bayi dalam molekuler itu. Jadi itu lebih rapi. Udah gitu tahu nggak? Gel elektrolysis zaman dulu kan dulu ngono jeldok kayak sekarang yang aman, pintunya ditutup jebret. Pasti pakai UV transilluminator itu. Wes, ini kak, kamu kalau pakai ini harus pakai yang karet. Paparan ini, karena sering paparan suhu ininya ini tumbuh sel-selnya, memerah terus akhirnya tumbuh. Ya salahnya dewe, nganggo sarung tangan, ininya juga nggak pakai yang karet gitu. Kalau kamu nggak punya, setelah beli nggak ada karetnya, ya kasih karet aja biasa nggak apa-apa. Itu karetnya aja gitu loh, yang simpel aja. Jadi orang tuh nggak perlu yang tuku meneh gitu, nggak perlu gitu loh. Yang simpel aja, aja bener-bener sininya itu terpapar itu. Ceroboh. Aku sampai, ya Allah, lampu lagi nyala, lu semua di bawah lagi langsung tak matiin dari luar. Jadi biasakan pintu kaca yang ada tulisannya masih disterilkan itu kamu balik tulisan itu, jangan sembrono, apa-apa itu harus rapi. Ya udah, akhirnya benar-benar beliau kena kanker, gitu. Nah, gitu tuh harus kamu apa? Well take care by yourself lah. Ojo terus orang dia harus ngingetin, dia kamu nggak boleh kerjain ini nggak boleh. Bisa. Nah, jadi ini ceritanya ada siji kayak kok apa-apa nih ternyata. Ini UM group ini diam tapi nggak nganu ini. Maksud cuma kamu sendiri? Iya. Kenapa kok milih biologi? Oke. Karena di sambi kerja di kebun raya, Bu. Oh, di sambi kerja. Kamu kerja tuh? Iya, Bu. Terus? Ya jadi kalau pagi sampai siang kuliah, siang sampai sorenya kerja. Oh gitu. Iya. Kalau sampai sore kalau praktikum? Kalau sampai ada praktikum ya nanti untuk jam kerjanya diganti di hari libur, Bu. Sabtu Minggu itu
Kamu part-time loh? Kerja full Bu. 1 minggu itu 35 sampai 40 jam harus memenuhi jam kerja. Bisa hilang. Iya Bu. Kadang nunggu di sana. Semangat. Saya apresiasi. Aku soalnya dulu ya kuliah S1 sama S1. Jadi habis saya kira itu aja ya. Kenapa nggak ada mau? Saya mau ngajar. Ada lagi nggak satu lagi kalau mau? Saya kasih waktu satu lagi. Untuk tumbuhan ya. Saya tuh kok ketiban jadwal itu S1, S2, S3 kok masih ini. Masalah saya loh ya, kok prodinya yang membuat jadwal agak kena. Jangan salahkan beta nomor. Oh satu lagi, teman dia bilang bersuara kan biasa cari BPT. Ada yang mau tanya? Saya ingin tanya tapi terkait perkuliahan minggu depan. Kan di jadwal minggu depan Apa? Presentasi. Iya, itu apa dari Prof Fatia ada Minggu depan Pak Sutiman. di Dilukir. Oh. Beliau kan begini. Iya. Terus dilukir beliau saya begini. Baru pulang tanggal lupa. Enggak, tapi beliau memang beliau minta tanggal 30 itu Pak Sutiman. Tugas presentasi tuh. Saya kok males ya kalau presentasi ya. Kayaknya kita kasih soal-soal aja biar kalian kacau beliau. Rasanya berapa kali pertemuan kok? 3 kali. 2 kali pertemuan. Bukan 2. Prof dua lagi. Kalau dua lagi toh, kayaknya tak kasihkan aja. Permasalahan kamu belajar dari buku itu aja. Nanti tak kasih kasus-kasus. Ini berapa orang? 25? 25. Iya. Jadi 25 soal. Tidak ada yang sama. Saya anak itu juga saya bisa membaca aku 7 masing-masing kok. Ngapain 25 tuh? Kasih touting gitu. Jadi membuka Sutiman Rampung ya, karena kayaknya beliau itu lagi ini baru pulang kemarin katanya. Udah pergi lama, baru pulang kemarin sama Bu Jatuh. Saya sekarang bukan Pak Suman, nggak tahu mau dilanjut apa enggak ke Pak Suman. Nanti saya nunggu kabar dari Bu. Mungkin Rosa bisa tanya Bu itu Pak Sutimannya berapa kali? Enggak, kamu kabar ya? Oke. Dia cuma tanya jadwal, makanya minggu depan. Itu cenayang lah. Kalau ada yang tanya, jadi cenayang bukan. Absen semua belum? Dan kelas mau menang Pak, kamu itu. Ini anak bayi saya menuntut dengan wanita itu karena saya target tadi. Dan orang boleh nggak gitu di kelas? Boleh diem, kamu tuh yang ngapain nggak ada kantor saya nggak dibaca? Suruh temennya kamu, udahin gitu. Ya semua sih terbangun di ilmu sendiri aja. Kalau kalian mau keluar aja. Ya saya selesaikan politik ini. Saya mau ngajar di tempat lain. S3. Ada nggak ada pertanyaan dong? Kamu lari tadi Angga usut ya. Oh makanya kamu tuh LIPI. Itu kok dari mana S1? Karena jadi itu aja sih Bu, teknisi kebunnya Bu. Karena di kebun raya itu kan bagiannya untuk ngurusi koleksi tanaman hias. Kamu bisa pindah posisi kalau udah misalnya lulus S3 dulu kan bisa? Kalau bisa, berarti nanti untuk S3 baru bisa jadi peneliti. Kalau belum S3 belum bisa. Nggak boleh Pak Dukri. Masih kayak PMP itu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.